Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mata kuliah kurikulum pembelajaran matematika mengenai kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Saya Dia Aldila Putri. Saya Hani Wantarisma Putri. Dan saya Sofia Lailatul Mughirah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa sih makna kurikulum itu? Kurikulum merupakan proses totalitas pengalaman peserta didik di satu satuan jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam suatu rencana. Kurikulum sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita biasa menyebut dengan KTSP atau bisa disebut dengan kurikulum 2006. Itu merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada kurikulum 2013 atau kita biasa menyebut dengan K13. Itu kurikulum yang sedang diterapkan di Indonesia di zaman sekarang ini. Itu merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan KTSP. Lanjut ke perubahan implementasi KTSP dan K13. Pada KTSP, materi disusun untuk memberi pengetahuan untuk siswa. Terus pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Yang ketiga ada guru menerangkan sebelum siswa diberi latihan soal. Yang keempat penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Jadi pada KTSP ini yang lebih aktif itu gurunya bukan siswanya. Jadi guru menerangkan terlebih dahulu baru siswa diberi soal-soal. Terus penilaiannya juga melalui ulangan dan melalui ujian-ujian yang diberikan oleh guru. Lanjut ke K13, materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Siswa diharuskan untuk lebih aktif dalam kurikulum K13 ini. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar atau siswa mencari tahu. Jadi pada kurikulum K13 ini yang lebih aktif itu siswanya, berbeda dengan KTSP tadi. Kalau KTSP yang lebih aktif itu adalah gurunya bukan siswanya. Lalu di K13 ini, kalau di KTSP tadi kan diambil dari ujian-ujian, diambil dari penilaian itu diambil dari ulangan dan ujian. Kalau di K13 ini berbagai variasi ya, mulai dari pengamatan, pertanyaan, hasilnya itu melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar atau siswa mencari tahu. Lanjut ke kekurangan KTSP. Kekurangan KTSP adalah yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Maksudnya kurangnya SDM di sini itu guru itu belum bisa mampu menjabarkan KTSP pada satuan pendidikan. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kita langsung lanjut ke kelebihan KTSP ya. Yang kelebihan KTSP yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektable bagi kebutuhan siswa. Yang ketiga, KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan, kurang lebih sekitar 20%. Dan yang terakhir, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Dan yang selanjutnya, kekurangan K13. Untuk kekurangan K13-nya, yaitu yang pertama, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan sainsitif. Dan yang ketiga yaitu guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik masalah yang mereka hadapi di sekolah. Dan berikut adalah kelebihan K13.
Yang pertama yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, namun juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Nah, baik, itulah materi dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke forum diskusi nanti yang sudah disediakan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.